Martial Universe. Bab 202. Judul: Melahap Petir. Langit dipenuhi dengan awan badai ketika raungan yang menggelegar tampaknya menyelimuti seluruh hutan. Di tengah raungan gemuruh ini, banyak binatang iblis gemetar ketakutan, karena mereka tidak berani membuat suara tunggal. Sama seperti setiap binatang buas di dunia dibungkam oleh kekuatan guntur, di atas puncak gunung, seberkas cahaya meledak dari waktu ke waktu dan menarik petir ke bawah sebelum cahaya yang sangat terang meledak ke depan. Sosok yang bersinar, yang berkilauan di tengah badai kilat, secara alami Lindong. Secara total, dia telah duduk di bawah awan badai ini selama hampir 10 jam. Selama periode waktu ini, ia telah menyerap kekuatan 8 baut kilat. Lebih jauh lagi, menggunakan kekuatan dari 8 baut petir ini, ia terus meningkatkan tubuhnya dan bahkan berhasil membuka 4 meridian dalam. Secara keseluruhan, dari 44 meridian dalam yang dibutuhkan untuk menguasai Great Sun Thunder Body, dia sudah membuka 24 dari mereka. Membuka blokir 4 meridian dalam waktu 10 jam, kecepatan ini cukup besar. Lagi pula, dalam keadaan normal, bahkan dengan bantuan dari Yuan Pil murni, itu akan membutuhkan waktu beberapa hari sebelum dia bisa mencapai prestasi seperti itu. Kekuatan petir memang luar biasa. Di atas puncak gunung, Lindong menghembuskan asap putih. Di tengah asap putih itu, samar-samar orang bisa mendeteksi beberapa percikan api. Itu benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Membuka matanya, Lindong menatap awan badai di langit. Saat ini, mereka sudah mulai menunjukkan tanda-tanda menipis dan awan-awan gelap ini sepertinya akan menghilang. Ketika dia melihat situasi ini, dia tanpa sadar mengerutkan bibirnya. Setelah ia menemukan manfaat menggambar petir, ia menyadari bahwa ia cukup menikmati sensasi. Telapak tangan Lindong mengelus lengannya. Kulit di sana sekarang berwarna hijau muda dan tampak seperti perunggu. Ini karena tubuhnya secara bertahap ditingkatkan. Setelah warna kulitnya berubah perunggu, itu menunjukkan bahwa ia telah menguasai Bronze Thunder Body. Tentu saja, warna kulitnya hanya akan berubah menjadi perunggu selama pertempuran setelah dia mengaktifkan Bronze Thunder Body. Selain itu, penampilannya akan terlalu aneh. Bagaimanapun, Lindong tidak ingin dilihat sebagai monster hijau. Lindong menjulurkan telapak tangannya, saat bola Great Body Thunder Yuan emas melayang di telapak tangannya. Tersembunyi di dalam bola emas itu, orang bisa mendeteksi beberapa percikan cahaya yang berkilauan di dalamnya. Itu karena energi cahaya di dalam tubuhnya belum sepenuhnya menyatu dengan kekuatan Yuannya. Ngung, ngung. Lindong merasakan sisa-sisa energi petir mengalir di sekujur tubuhnya. Tepat ketika ia akan mengaktifkan Great Day Thunder Body untuk memadukan energi yang tersisa, tiba-tiba simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan mulai mengeluarkan suara berdengung yang aneh. Perubahan tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Sebelum dia punya waktu untuk memulihkan indranya, 3 simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan mulai mendistorsi, sebelum mereka berubah menjadi 3 swir simbol jiwa sementara kekuatan hisap muncul dari dalam. Karena kekuatan hisap ini, dalam keadaan Lindong yang sedang bingung, energi petir yang tersisa di dalam tubuhnya berlari di seluruh tubuhnya, sebelum mereka terbang ke istana Niwan dan sepenuhnya diserap oleh 3 swir simbol jiwa. Ketika energi petir yang tersisa diserap oleh swir simbol jiwa ini, Lindong jelas bisa merasakan jejak listrik berputar di sekitar simbol jiwa takdirnya. Selanjutnya, ketika percikan listrik ini muncul, Lindong menyadari bahwa energi mentalnya telah diam-diam menjadi lebih solid. Transformasi itu seperti energi mentalnya telah dibersihkan oleh energi kilat itu. Ketika dia menyaksikan pemandangan ini, Lindong sedikit bingung karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa energi mental benar-benar dapat menyerap kekuatan dari petir. Bagaimanapun, Great Sun Thunder Yuan dalam tubuhnya hanya bisa menyatu dengan kekuatan listrik itu. Namun, saat ini,
simbol jiwa takdirnya langsung mengonsumsi daya listrik itu. Perbedaan antara keduanya bukanlah hal yang sepele. Lindong tertegun beberapa saat sebelum akhirnya dia pulih kembali. Dengan kilatan di matanya, aliran energi mental keluar dari matanya. Saat ini, energi mental yang awalnya tidak berbentuk itu memiliki jejak percikan listrik yang tersembunyi di dalamnya. Saat melolong, potensi destruktifnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, setelah simbol jiwa takdirnya menyerap kekuatan listrik, itu telah meningkatkan energi mentalnya. Apakah ini karena simbol jiwa takdir? Mata Lindong berbinar. Dia tahu bahwa alasannya kemungkinan karena simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan. Hal-hal ini selalu sangat ajaib dan tidak hanya mereka bisa menyerap energi mental orang lain untuk penggunaannya sendiri, tetapi sekarang, mereka bahkan bisa menyerap kekuatan dari petir. Simbol takdir yang tangguh. Ketika dia menyadari situasi ini, sedikit kegembiraan melonjak dalam hati Lindong. Kemampuan magis dari simbol jiwanya benar-benar terlalu tangguh. Selanjutnya, menurut tikus kecil, simbol jiwa ini hanyalah tiruan dari simbol leluhur. Karena itu, orang hanya dapat membayangkan betapa kuatnya simbol leluhur yang nyata ini. Dalam hal ini, aku bisa memanfaatkan ini untuk melunakkan energi mentalku. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap awan yang menghilang dengan cepat. Tiba-tiba, dia tertawa ketika dia mengarahkan jari-jarinya ke arah langit dan melepaskan sinar cahaya Yuan Power. Kali ini, dia langsung memilih sambaran petir yang setebal pahanya. Boom! Saat menghadapi provokasi Lindong, baut kilat melepaskan raungan marah, sebelum berubah menjadi sinar petir dan berlari ke bawah. Lindong mengangkat kepalanya. Menatap sinar yang datang, dia dengan lembut tersenyum. Dengan jentikan pikirannya, 3 simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan muncul, sebelum mereka berubah menjadi 3 jiwa simbol Swirs di atas kepalanya. Orang ini, apa yang dia coba lakukan? Berdiri jauh, ketika tikus kecil melihat pemandangan ini, dia langsung terkejut. Boom! Sinar petir itu dengan kejam menghantam jiwa simbol Swirs seukuran telapak tangannya. Namun, penghancuran simbol-simbol ini tidak terwujud. Sebaliknya, ketika 3 simbol jiwa Swirs ini mulai berputar-putar dengan kejam, kekuatan hisap yang tangguh muncul dan terus mengkonsumsi kekuatan listrik yang kejam itu. Ketika dia melihat sinar petir yang dengan cepat menghilang, pandangan kagum yang tebal melintas di mata tikus kecil. Beberapa saat kemudian, dia bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini benar-benar berani. Dia sebenarnya berani mengonsumsi kekuatan petir. Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa simbol jiwa takdirnya benar-benar hebat. Hanya tiruan belaka, namun mereka benar-benar memiliki kekuatan isapan, simbol leluhur. Mungkin karena alasan itu, dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan simbol leluhur legendaris itu. Bas. Setelah sinar penerangan itu benar-benar dikonsumsi oleh 3 Swirs simbol jiwa ini, pusaran ini secara bertahap menjadi lebih gemerlap saat percikan petir terus-menerus berkilau di dalam. Bes. Ketika sinar petir itu benar-benar menghilang, dalam 3 Swirs simbol jiwa, suara air memancar menggema. Karena suara ini, Lindong merasakan pikirannya secara bertahap menjadi lebih tajam. Sementara itu, energi mental di dalam jiwa simbolnya juga tumbuh lebih kuat dan berubah lebih solid pada tingkat yang luar biasa. Cahaya petir bersinar selama hampir 10 menit sebelum secara bertahap menghilang. Kemudian, 3 Swirs simbol jiwa, dengan jejak kekuatan listrik, berlari kembali ke dalam istana Niwan Lindong sebelum mereka menjadi diam lagi. Setelah mengkonsumsi petir itu, Lindong bisa merasakan bahwa energi mentalnya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Pada tingkat ini, itu hanya masalah waktu sebelum dia maju ke simbol Master Segel keempat. Lebih jauh, kemajuan pesat ini tidak datang dengan mengorbankan kesehatannya. Itu karena kekuatan petir ini memiliki kemampuan untuk meredam tubuh seseorang, maka dia tidak perlu khawatir tentang efek samping.
objek yang luar biasa. Mata Lindong berbinar. Di matanya, sambaran petir yang akan dihindari sebagian besar orang adalah makanan yang sempurna. Tidak hanya itu bisa meredam tubuhnya, membuka meridian dalamnya, itu bahkan bisa meningkatkan energi mentalnya. Sangat disayangkan bahwa awan badai mulai menghilang. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap awan badai, yang berhamburan seperti gelombang pasang, dengan nada penyesalan. Jika dia bisa melanjutkan pelatihannya, maka kemajuannya akan sangat besar. Tentu saja, keadaan penyesalan ini hanya berlangsung sebentar. Setelah semua, Lindong siap untuk melintasi pegunungan dan karena itu ia secara alami akan menghadapi banyak cuaca badai. Di masa depan, dia pasti akan memanfaatkan peluang seperti itu. Setelah semua, ini adalah jalan pintas untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dan Lindong secara alami tidak akan pernah menyerah pada kesempatan seperti itu. Setelah dia menghembuskan napas dengan lembut, Lindong berdiri dan menyimpan tombak kuno. Kemudian, berbalik untuk melihat api kecil dan tikus kecil yang berdiri jauh, dia langsung menggerutu. "Apa yang kamu lihat? Ayo pergi!" Growl. Ketika mendengar suara Lindong, api kecil langsung menggeram sebelum melompat. Menggunakan kepalanya untuk melihat Lindong, tampaknya mengabaikan fakta bahwa masih ada sisa-sisa binatang iblis yang menempel di kepalanya. "Nak, apa kamu baik-baik saja?" Tikus kecil melayang ke depan, sebelum dia mendarat di pundaknya dan bertanya sambil tersenyum. Lindong memutar matanya. Menatap awan badai yang menghilang, senyum muncul di bibirnya sebelum dia berkata, "Itu adalah sensasi yang menyenangkan. Di masa depan, aku akan berlatih seperti ini." Tikus kecil tercengang karena dia sangat terkejut. Jelas, dia tidak pernah berharap bahwa Lindong benar-benar menjadi kecanduan sensasi ini. Seketika, dia menggelengkan kepalanya ketika dia bergumam, "Sungguh sakit." Sehubungan dengan gumamannya, Lindong tidak bisa diganggu dengan itu. Kekuatan petir sangat penting baginya. Meskipun pada awalnya terasa menyakitkan, rasa sakit yang dialaminya tidak seberapa dibandingkan dengan manfaat yang didapatnya. "Ayo pergi. Untuk sisa perjalanan, aku akan mencoba membuka kunci semua meridian dalamku sesegera mungkin. Lagi pula, tanpa kekuatan yang memadai, aku tidak bisa berharap untuk mendapatkan apa yang disebut simbol leluhur." Lindong tersenyum saat dia meregangkan punggungnya. Kemudian, melompat ke punggung api kecil, bibirnya mengeluarkan peluit lembut. Seketika, dia meraung dan berubah menjadi bayangan merah menyala dan berlari maju. Orang itu benar-benar kecanduan pelatihan. Namun kegigihannya sangat luar biasa. Pada tingkat ini, akan mungkin baginya untuk mengejar Lin Langtian. Saat dia menatap punggung Lindong, tikus kecil tersenyum. Dengan cakarnya di belakang, dia dengan lembut melayang di belakangnya.